ini yang gua rasa pas masangin melati itu anjing tiba-tiba kepala gua pusing. Yang penting kebayang. Tidurlah, niatnya tidur. Boro-boro. Dia ditelepon sama sahabatnya. Kalau gue jadinya nggak tidur hari itu, gue jadinya nggak tidur tuh. Ya jangan ditiru juga, balik lagi di sharing session kayak gini tuh. Yang bagusnya silakan kalian adopsi, tapi yang jelek-jeleknya jangan gitu. Maksudnya ya itu nggak bagus gitu. Bagusnya sebelum syuting emang bagusnya tidur istirahat karena dia fit juga gitu. Capek cuy gitu, maksudnya teknis di lapangan itu nguras pikiran, nguras tenaga gitu. Cuman kalau gua sama Yuda itu emang brengseknya dari dulu. Kita itu setiap kali mau bikin project apa itu kita malah excitementnya itu udah datang duluan gitu, jadi susah buat tidur gitu. Jadi kita udah terlalu excitement gitu. Pikiran harus gimana ini gitu. Itu nggak sehat sih. Jangan ditiru urusan yang satu itu. Jadi ya udah kita nggak tidur waktu itu, kita akhirnya janjian di lokasi pertama di Sundaland Cikole itu hujan men, jam 4 subuh tuh hujan banget. Oh iya, dari jam 2:30 itu sih. Gua nggak tidur. Sorry. Faktanya yang gua alamin nih biasanya ya gua kan sebelum film teater nih. Kalau gua lagi mainin pertunjukan yang berbau legenda gitu kan, urban legend, legenda kayak gitu yang identik dengan sakral lah istilahnya. Nggak tahu kenapa hujan terus. Ya walaupun dengan kondisinya emang sekarang Bandung lagi hujan-hujan, tapi kemarin sebelumnya kan malamnya nggak hujan. Bahkan di jalan aja kan udah ngomong semoga malam ini nggak hujan deh, biar nanti di lokasi pertama di Sundaland itu nggak terlalu kotor lah gitu ya, nggak terlalu becek gitu, karena kan itu hutan kan gitu. Kalau misalkan habis hujan pasti becek apa segala macam. Dan tiba-tiba hujannya itu 2:30 subuh. Hujan. Berhenti jam 9 pagi. Baru berhenti jadi jam 9 pagi, jadi dan itu pun gerimis ya dan di gerimis gitu. Akhirnya gua nggak tidur. Kita itu janjian ketemu di lokasi yang pertama itu masih timnya Farul itu 5:30 pagi. Gua sama Yuda prepare jam 4 pagi itu gua prepare berangkat sampai Sundaland itu jam berapa? 5:30 ya? 5:30 harusnya kan tag tuh langsung 5:30 karena kan pertama hujannya nggak berhenti terus kedua juga prepare istilahnya kan Farul juga ya mantap hujan sama teknis juga, jadi dia datang agak telat gitu. Lagian juga kalau misalkan Farulnya udah siap pun kita kayaknya nggak mungkin ngambil gambar itu waktu jam 5:30 itu karena udah hujan terus kabutnya tebal deh. Kabut di Sundaland Pak jam segitu tuh kabutnya ternyata tebal banget. Jadi kita baru bisa mulai shoot itu jam 9 deh. Jam 10-an lah, karena si Fahrul datang jam 7 dia setengah 7-an lah, dia prepare make up kan, make upnya juga lumayan lama. Akhirnya harusnya kan scene-nya si Fahrul dulu nih yang diambil. Pada akhirnya kita switch lah ke si Dukun. Nah si Dukun ini adalah adegan dadakan. Dadakan tuh ditembak. Si Embing tuh yang jadi Dukun tuh jadinya bener-bener dadakan karena istilahnya dia tuh musik director ya sebenarnya. Dia tuh yang nata musiknya sebenarnya kan. Dia datang sebenarnya cuma buat lihat prosesnya seperti apa karena emang kenal sama kita juga, jadi ya udahlah datang buat apa istilahnya ngeliat prosesnya seperti apa, mau vacation sebenarnya si Mbing itu ya, karena emang kita udah kenal Mbing terus kita udah lama nggak ketemu juga ya, mungkin sekalian silaturahmi awalnya gitu, tapi tiba-tiba begitu dia datang belum salaman belum apa Mbing lu in frame jadi Dukun. Ayo kenal lah yang gak saya simpen gigir halus. Mana ini rumah ya, tapi thank you juga Ming. Dia mau tanpa bla 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 dia mau bikin aja. Iya, berikut nggak ada kostumnya. Kostum celananya si Fahrul di Rul kayaknya celana lu pakai deh Rul. Dibuka aja celana yang dipakai sama si Fahrul, pakai pinjam. Terus pakai baju apa rompinya si makeup artis dipakai. Bahkan sampai kerudungnya Mbak manajer ya. Ya si siapa? Daeng ya, siapa? Manajer. Pakai kerudung lepas segala macam ya. Buat ikat kepalanya kan, karena dia rambutnya Korea banget. Iya, nggak mungkin. Dynamic. Nggak bagus sih sebenarnya gitu. Segala sesuatu yang didadakin kayak gitu tuh nggak bagus sih sebenarnya. Cuman kemarin itu gue sama Yuda itu bener-bener nggak bagus kalau emang nggak masuk. Gitu. Kalau gue kemarin sama Yuda itu determinasi kita itu udah benar-benar sama, gimana caranya si konsep ini berjalan sesuai dengan
ekspektasi gitu. Jadi kita udah bisa memperhitungkan apa yang harus dimasukin, apa yang nggak usah gitu. Jadi pada saat kita nembak si Embing itu bukan asal-asalan gitu. Emang kita udah memang bakalan si Embing ini bakalan jadi sosok dukun yang sebenarnya elemen penting juga gitu kan di si konsepnya. Ya improvisasi sih bisa menjadi bagus ketika kita udah punya base-nya, udah punya base konsep keseluruhannya dulu gitu kan. Jadi improvisasinya juga berdasarkan sesuai konsep yang kita pikirin gitu, apa yang konsep awalnya. Bahayanya kalau emang kita improvisasinya berlebihan dan tidak sesuai alur, malah jadi too much dan apa sih gitu todong di sana. Nah, lanjut dari syuting kan, tempat juga yang tahu banget Sundaland kan si Uji nih, yang tahu di sini gitu kan. Kalau gue sendiri sih belum tahu nih apa aja yang bisa diekspor. Akhirnya buat adegan dukun kita nemu gudang lah ya, gudang belakang gitu kan. Sebenarnya kita rombak dulu nih, manpower emang cuma berdua, kita angkut dulu, pindahin dulu. Jadi capek parah cuy anjing pagi-pagi. Untungnya ada bocor cahaya matahari kan, harusnya pakai lighting karena di sana juga nggak ada aliran listrik, jadinya ya udahlah kita cobain. Aliran listrik ada gitu, cuman pas di bagian si gudang itu memang tidak ada, nggak ada. Ya jadinya available lampu aja lah yang ada, bukan available lampu, available cahaya dari cahaya matahari aja lah. Tapi cukup ngebantu jadi dramatik sih kebutuhannya. Terus nyari mangkok itu kan nggak ada tuh, itu tuh mangkok kendi sih harusnya nyari tuh kendi air itu loh, jadi biar si adegan si siapa Putri Kandita itu muncul adegan Putri Kanditanya muncul kan. Kayaknya dukun-dukun tuh film-film zaman dulu kan dukun itu suka kelihatan tuh menerawang itu lewat air kan, saya lihat dulu lewat air ya. Nah untungnya ada batu berat. Anjing itu berat parah anjing. Itu cuma segede gini tapi itu berat parah. Dibawa terus akhirnya mau syuting itu, tapi pikir-pikir anjir ini bajim harus ada rampe gitu kan, potongan bunga gitu, potongan mikir kayak gimana. Untungnya si Daeng itu kan, timnya Fahrul itu mau nyariin rampe itu, dia turun dulu ke bawah kan, ke pasar Lembang tuh, dari Cikolek pasar Lembang lumayan lah gitu. Tapi mereka nggak, walaupun dipakainya cuma sedikit doang aja, dilempar ya, tapi yang penting ya menunjang itulah adegan itu. Beres dari si Bing nggak disuruh ganti baju lagi, tahan dulu Bing, nanti ada adegan scene terakhir. Nah si Bing nunggu lah sampai berapa jam tuh, 6 jam 7 jam kayaknya dia nungguin di make up, cemong-cemong sambil bantu juga gitu. Tapi dia nggak ngeluh sih, dia mau nahan ya make up dan emang lagi hapus make up. Gue ingetin aja di di project yang kemarin itu, overall orang-orang yang terlibat itu orang-orang profesional semua sih. Keren banget gitu, profesionalisme yang mereka punya itu keren banget ya. Embing, terus siapa JP pun dia datang dari awal sampai pulang, dia nungguin gitu kan, bahkan diminta tolong juga gitu kan, apa segala macam. Dan teman-temannya timnya Fahrul juga mereka ikut terlibat di sana. Akhirnya itu keren sih ya, profesionalisme yang harus dijaga, contoh juga. Karena kan mereka orang-orang besar juga ya sih. JP orang besar gitu kan, istilahnya di keluar negeri, keliling dunia gitu kan buat ngepromosiin, buat workshop gitu kan. Tapi dia mau standby gitu kan, ngegabut gitu nungguin itu. Nah habis itu kita shoot si Kandita itu jam 10. Justru anehnya, gue sempat ada sih, pas kita tag dukun ya, kita tag dukun itu masih gelap sih, masih gerimis sih. Begitu Kandita beres make up ready buat tag, terang sih. Lompat. Cut. Tanggal lompat. Lo terang, matahari mulai muncul. Tapi jam 10 ya, biasanya jam 10 jelek sih, mataharinya terang tapi jelek biasanya. Tapi untungnya karena agak mendung jadi kayak diffuser jadi ke filter si cahayanya, jadi lumayan lah. Jadi kita bisa syuting terus walaupun agak gerimis dikit. Tapi biasanya si Fahrul dia nyeker, dia pakai kotoran, dia nggak ngeluh gitu mau. Terus tag-nya berapa kali kan? Tag-nya tuh karena kita kan cuma pakai satu kamera, satu lensa. Wah ya kalau orang-orang film tahu lah, nanti mungkin kayak kok distorsi, dan ya emang bener-bener pure pakai satu lensa dan satu kamera doang. Jadi tag berapa kali. kamera roll action, jalan dulu. Lihat, muter ikut.
ikutin aku. Ini tag nari dulu gitu, udah beres tag nari. Banyak banget lah kita ngambil stock shoot gitu, walaupun nggak kemasukin semuanya di video, karena ya balik lagi kan kebutuhan kontennya seperti apa biar nggak terlalu gemuk, nggak too much juga, nggak kekurangan gitu kan istilahnya. Ya sebagai seorang sutradara atau konten kreator ya harus berani ngambil ngedit, dihilangin diadain gitu kan istilahnya. Terus si Farul shoot tuh di bunga-bunga ya, untung ada bunga-bunga juga. Dia duduk di padahal tanahnya becek dan kotor-kotor, dia mau tuh ngetek di daun-daun kayak gitu. Gua sendiri surprise sih gitu. Maksudnya gua kaget sih kalau misalkan si Farulnya ternyata kooperatif. Dia kooperatif parah. Dia benar-benar pure nyerahin ke kita deh ya, apa gitu. dia mau gitu. Dia nurut aja gitu, mau disuruh ngapa-ngapain. Kan biasanya ada juga yang jangan kayak gini. Lirik laguna soalnya mau nyeritakan tentang manehna sorangan. Enggak. Seperti ngomong banyak. Soalnya kan bukan mu, jadi berarti tentang dirinya sorangan ya mah. Betul sayang. Ayo play. Ya. Di situ lip sync. Iya, lip sync gue yang ingetin juga karena cuy awalnya emang nggak ada konsep lip sync. Iya, dan gue tuh nggak tahu lagunya. Gue baru ngedengerin si lagunya itu pas perjalanan dari rumah ke Sundaland. Karena emang lagu di request sama si Farul sih. Aku emang request pakai lagu Abadi Selamanya, katanya lagi in dan banyak orang nyari juga. Pada saat shoot, Farul minta kan pakai musik dong biar ada feel-nya. Pada saat lagi ngeplay musik, kita lagi shoot adegan, gue dengar detail si lirik lagu, baru oh cuy kayaknya ini harus dilipsingin karena ternyata si lirik lagu ini tuh menceritakan dirinya sendiri. Iya, bukan menceritakan orang lain ternyata nih. Ini lagu tuh kayak dia lagi nyanyiin kisahnya dia sendiri, jadi kayaknya Farul harus lip sync. Akhirnya lip sync. Jadi dua stok lah, untungnya Farul mau dua stok lah, ada yang lip sync ada yang enggak gitu kan. Karena kalau misalkan mau di lip syncin semua juga, pertama juga mungkin Farul hafal bait awal sampai tengah gitu kan takutnya kok itu terus. Ya itu terus diulang-ulang juga kan aneh kan lip syncnya, jadi ya kayak gitu improvisasi yang kayak tadi gitu, improvisasi yang stay on base, tetap di base nya, cuman kita ngimprovnya melebarkan konsep itu di sekitaran base aja gitu, nggak sampai keluar si konsep gitu. Out of the box tuh boleh. Out of the box itu boleh, tapi cuman ya eksekusinya by the box juga sih lebih bagus juga, maksudnya dalam artian sesuai konteks dan tujuan kitanya arahnya kemana gitu. yeah. Kalau kita out of the box tapi nggak ada apa? Out of the box nih pemikirannya, responsibility-nya gitu, maksudnya kita lu harus mempertanggungjawabkan juga gitu. Kalau misalkan gue pengen out of the box, lu bisa mempertanggungjawabkan enggak gitu, apa namanya? Iya gitu, bakal merusak konsep atau bakal memperindah si konsep, nah itu kan pertanggungjawaban tuh gitu. Boleh out of the box itu boleh banget. Kayak kemarin juga banyak kan improvisasi kayak ada spot bagus nih, kita tag-nya di sini aja apa segala macam, tapi stay on track gitu. Itu out of the box gitu, maksudnya tidak ada di obrolan di awal gitu, tidak ada di konsep sebenarnya gitu. Pengambilan gambar di spot-spot itu tidak ada di konsep, cuman kita mengembangkan di sana gitu. Pada saat ada di lapangan itu kan lebih kelihatan ya, lebih kelihatan teknisnya. Oh, di sini bagus, ini ambilnya di sini aja apa segala macam, cuman tetap stay on track gitu. Di situ masih nggak ada kendala aman lah gitu maksudnya. Terus kita nge-tag yang adegan berubah itu kan. Nah di adegan berubah itu tuh yang karena satu lagi prepare-nya yang kurang matang juga, ya maksudnya dalam artian karena emang kita nggak ketemu kan. Bagusnya sih sebenarnya kalau mau bikin konten sesuatu ada meeting. 2 action. Tong kieu di dia. Jadi juga nu ngageter. Sok, yuk. Action. Kamera, roll. Action. Di ngageter we kitu. Beda. Gemas. Pakai power. Ada brainstorming bareng, ada tim. Mungkin kan kalau film ada departemen makeup, departemen wardrobe, departemen dia emang benar-benar pure, kita nggak prepare, kita juga nggak share kebutuhan makeupnya apa aja gitu kan. Jadi pada saat ya nggak prepare. Untungnya si Johnny bisa dibikin garis-garis gitu kan. Kamera rolling and action. Si Putri Kandita Dia bikin kurang ngemuk. Cuman kan sebenarnya pengennya tuh si kain green screen nih istilahnya kan, anjir.
Ya emang itu ada sedikit miskom nih masalah warna sebenarnya, bukan masalah miskom warna. Udah bilang kan pengennya ke si Farul Ada. besok bawa kalau ada kain biru katanya. Oh ada kata Farul nggak salah menurut gua. Iya, Si Farul bener bawa kain warna biru, cuman biru yang ada di kepala Yuda sama biru di kepalanya Farul ternyata beda gitu. Farul bawa birunya itu Biru langit yang hampir putih. hampir udah. Yuda itu yang ada di kepala Yuda itu birunya biru bener-bener biru loh gitu. Ya biru bulat, blue screen kan, blue screen gitu. Kira di Wah ya untungnya sebelumnya tas dulu Jim, cobain foto dulu kainnya terus naikin kontrasnya. Jadi shootnya beda WB. Rolling. Action. Terus. Tangannya ke atas. Nah, gitu. Kayak yang ini nih. beda Style satu kamera WB-nya dirubah-rubah karena pas adegan berubah itu ya udah gua kencengin aja, soalnya kan netral kan, warnanya netral banget, terus dikencengin lah jadi ada warnanya gitu kan, dibikin saturasinya dinaikin gitu biar kelihatan nih birunya. Terus saat proses editing sama gua dinaikin tuh si warna birunya gitu kan, HSL-nya dinaikin, yang warna birunya dikencengin ke biru. Dari situ bisalah sedikit, walaupun sebenarnya kurang maksimal lah, kurang rapih banget. Kita pun menyadari gitu, ini bukan disclaimer sebenarnya, video ini bukan disclaimer, kita pun tidak melakukan pembelaan di sini. Kalau misalkan kalian di sana itu ada yang komen kalau kok ini adegan ininya bocor-bocor kayak gini sih, kelihatan banget animasinya apa segala macam, cuy. Kalau misalkan pengen, kita pun tahu itu kalau misalkan pengen yang super spesial, super sempurna itu kita menggunakan CGI gitu. Tapi kan kemarin itu benar-benar kita ngoptimalin apa yang ada gitu, ngoptimalin apa yang ada dan mengoptimalkan kemampuan kita. Gitu. Bagusnya sebenarnya ada reki, ada survei tempat dulu kan, dan lain sebagainya, spotnya sebenarnya. Ya balik lagi karena waktu mepet juga sih. Ya udahlah kita eksekusi apa itu tuh sebenarnya. Ya dulu lah gimana caranya ini bisa ada adegan terjun juga kan, ada adegan terjun gitu, ada adegan lari dulu tuh dari gubuknya si pengasingan si Putri Kandita itu harus lari dulu ke arah jurang. Kalau tiba-tiba jurang aja kan continuity juga ya, makanya terus si ngambil jurangnya juga emang harus pakai green screen juga, karena gue pakai matte painting nggak pakai gue cuma modal Photoshop doang sih di editing, pakai Photoshop. Terus karena masih ngeraba-raba juga kalau 3D Blender dan waktunya juga nggak akan mungkin bisa sehari gitu. Kita kan ngedit cuma 2 hari, nggak akan bisa cuma itu ya, akhirnya kita cuma pakai Photoshop doang. Untuknya diakalin lah, harusnya kan ada adegan si Kanditanya tuh itu tuh bangun dari mimpi tuh, dia tuh harusnya bangun terus dia lari, harusnya kayak gitu. Tapi karena kebutuhan sama frame si adegan itunya jadi kayak fantasi gitu kan, kayak imajinasi gitu kan, karena painting kurang natural gitu kan, akhirnya ya udahlah dialamin kayak di dalam mimpi. Walaupun kalian bisa berpikir seperti ya kejadian yang memang seperti itu, tapi bisa istilahnya bisa juga berpikir oh itu hanya ada di dalam pikiran si Kandita doang, bisa mungkin seperti itu. Jadi akalin lah gimana caranya, itu kan beda-beda angle tuh. Gue nyari gambarnya juga kan biar sama, PR juga, belum tambah yang blue screen yang tadi. Ya penuh improvisasi lah istilahnya di dalam adegan itu. Itu juga revisi berapa kali kan nge-edit matte painting ya Jim. Si pohon tuh kan si Farulnya lari-lari itu kan, lari-lari di pohon pinus gitu kan. Asalnya adegannya tuh cuman ya udah aja gitu, tebing tapi nggak ada pohon. Tapi pikir-pikirannya ada yang ganjil apa ya. Oh pohon, biar nanti intinya ada lah, walaupun di hutan jadi kesannya. Jadi edge of the forestnya itu benar-benar tebing gitu. Tapi itu tuh ujung hutannya lah katakan, itu bukan pindah tempat dari hutan ke padang savana yang terus ada tebingnya enggak gitu. Oke, tapi pas di syuting di situ si Farul ini minta setelah adegan makeup painting yang di tangan itu ya si Farul udah mulai cepat-cepat pengen kayak yang udah ini gitu, maksudnya pengen buru-buru ganti pakai kostum yang satunya lagi, yang kostum Nyi Roro Kidulnya biar supaya cepat selesai lah. Maksudnya scene di Sundaland itu kita cepat selesai, kita cepat pindah dengan si Farul ini tempatnya kayak gini banyak. Gue udah gak denger tuh, gue udah gak pengen denger karena gue harus tetap on track di logika gue gitu kan. Jangan gue nggak mau bahas lo yang kayak gini, gue mau denger lo yang kayak gini, nanti aja bahas yang kayak gininya gitu. Gue harus fokus dulu, gue harus tetap into si konsep aja dulu gitu.
Karena ditambah kan emang kita juga merasakan sih gitu. Kalian lah yang ngomen, merinding banget nonton dari awal sampai akhir merinding. Apalagi kita cuy, yang mengeksekusi langsung di lokasi itu merinding nggak ada berhenti-berhentinya sih. Beberapa kali gue merinding, cuman balik lagi gue berusaha tetap positif aja, stay positif aja. Gue mikirnya gini, mungkin karena gue kurang tidur, ya kan, gue nggak tidur bahkan gitu. Karena gue nggak tidur, jadinya mungkin asupan oksigen ke otak gue pasti otomatis berkurang kan. Jadi ya mungkin efek-efek kayak gitu aja lah. Jadi nggak terlalu di. Tapi salut juga Jim, itu dari pagi itu si Faro belum makan kelihatan. Iya, ternyata dia belum makan. Terus kan kita syuting tuh. Terus kita juga minta kan si Faro, ya udah lu kalau mau itu mah balik aja dulu, makan aja dulu. Makan. Dia nggak mau. Dia pengen ya udah beresin aja dulu, nggak apa-apa, beresin dulu sih yang ini yang pakai baju kanita nih, yang udah borok apa udah dikasih luka-luka itu. So udah beres. Jadi pas ganti kostum kan. Kayaknya salut gitu dia. Maksain ngabisin scene itu dulu, baru udah itu ya udah break makan itu nungguin. Nah disitulah gangguan mata drama yang sesungguhnya. Saat kurang tidur, cuacanya dingin, diberi sangu cuy, dicentang sangu karena panon anjing lupa. Karena gitu break lumayan ya, sejam setengah gitu sambil nunggu si Faro prepare, terus cuacanya mendung manja, perut kenyang, waduh, kena mata, tapi ya berhasil disiasati kita tetap. Karena kalau misalkan emang lagi nggak tidur gitu, kita harusnya tetap move gitu. Kalau misalkan dikasih jeda kayak gitu udah pasti ngantuk bawaannya gitu. Tapi akhirnya terlewati, obstacle ngantuk. Akhirnya diberesin si scene di sana itu tanpa kendala yang ribet juga ya. Ya waktu si Farul waktu make up biasa kan dia masih biasa tuh waktu jadi Rocky dulu kan. Nah ini kita masih biasa aja. Pas jadi Rocky dulu pas pakai ini kan, pas pakai headpiece-nya si JP, pas ini yang gua rasa pas masihin pas masangin melati itu anjing, tiba-tiba kepala gua pusing karena nyium melati atau apa nggak tahu, tiba-tiba langsung cing, ini kenapa nih. Wah gue keluar dulu, nyari dulu, jalan-jalan dulu dikit gitu kan. Kenapa gitu ya, masih berpikir positif lah istilahnya, nggak mau ada mikir yang aneh-aneh gitu kan istilahnya. Tapi kok pusing ya, masih ngeliatnya pusing gitu. Tapi untungnya aman lah. Apalagi di scene terakhir itu ya, pas si Faro jadinya Rocky dulu terus nari-nari di ujung hutan itu, di hutan. Kalau yang awal-awal kan kita rame-rame kan, ada teman-temannya si Faro, timnya si Faro itu ikut-ikut kan, gitu. Maksudnya megangin apa, bantuin megang speaker, bantuin megang reflektor, bahkan ada kan si siapa namanya, salah satu temannya si Faro juga kan yang megangin reflektor gitu. Cuman pas yang ada scene terakhir itu kan cuman gua, Yuda, Faro sama si Daeng gitu. Itu mulai kerasa sih anjing, horor. Maksudnya tengah hutan udah mulai sore juga, udah mulai gelap, udah mulai sepi gitu. Kita cuma berempat di hutan. Gue pun udah ada perasaan anjing, udah cepet-cepet beresin deh, kita cabut dari sini, maksudnya biar walaupun sebenarnya gue tuh di situ adegan itu tuh paling lama. Sebenarnya ada adegan yang gue terinspirasi dari filmnya si Mulan. Iya. Yang penjahat itu kan, yang penjahatnya jalan terus berubah jadi Falcon gitu. Jadi Falcon. Gue tuh pengen ngetek berapa kali, cuman emang udah maksudnya Marlin memang udah nggak enak suasananya, ya udah beresin aja lah sedapatnya, udah hajar gitu kan dapatnya, yang jadinya kelelawar. Terlepas tetap stay positif ya, maksudnya mungkin kondisi kita udah mulai capek gitu, maksudnya bukan berarti kita digangguin apa segala macam sana, enggak sih gitu. Tetap positif aja gitu. Gue percaya sama makhluk-makhluk yang seperti itu ya, maksudnya dengan hal-hal seperti itu gue percaya gitu, maksudnya cuman gue tetap berusaha positif aja. Kalau misalkan di momen itu tuh ya memang kitanya juga udah pada capek sih gitu. Kita overall, kita semua all team yang eksekusi di sana itu kita memang udah mulai capek tuh hari itu. Nah dari situ kita langsung lari ke Bellevue. Dan kerennya si Farul itu dari lokasi Sundaland ke Bellevue, sampai di Bellevue itu kita nggak langsung syuting, kita ke hotel dulu, kita ke kamar hotel, kita istirahat juga sambil nungguin Derry. Wah, Derry keren juga sih, Derry keren tuh. Derry dari Ciwidey, dia lagi ada kerjaan juga di Ciwidey, dia ngambil dulu GoPro ke Cimahi, terus ke Setiabudi. Itu keren juga sih. Dia pun sama-sama belum tidur juga gitu, kita bertiga jadi full belum tidur. Tapi
dalam artian itu dari JP kan paham Fahru. sama temen-temen itu orang-orang gede juga kan, dalam artian orang-orang Di bidangnya gede yang gitu. Di punya bidangnya jiwa yang mereka besar punya, gitu ah, istilahnya, dan mereka mau supporting tanpa mikirin apa-apa gitu, udah langsung sikat deh gitu kan, istilahnya mau gitu kan, si JP nungguin si Johnny ya demi nungguin hasil konten yang optimal lah, lebih maksimal. nungguin sampai malam gitu, si dari ngebela-belain nganterin GoPro gitu buat bantuin gitu kan. Dan akhirnya kita mulai tag video di Bellevue abis maghrib ya. Habis maghrib. Abis maghrib cuy, Setiabudi. Karena nanggung juga kan scene-nya, karena masih pakai baju apa, baju Nyi Roro Kidul gitu kan. Itu si daripada Farul dia harus ganti dulu Dia gitu kan. nggak lepas baju anjir. Dia masih pakai baju itu daripada setengah-setengah kan, karena udah menjelang maghrib kan, udah nungguin gelap aja sekalian. Akhirnya tag-nya habis maghrib. Habis maghrib kita tag Setiabudi cuy. Daerah Setiabudi ya tau lah dinginnya seperti apa dengan kondisi yang hari kemarin itu emang mendung banget. Dan ini kolam berenang, di sininya kafe Ben. Ya, terus itu di rooftop cuy, dinginnya kayak apa. Gua awalnya nggak akan nyemplung, gitu ya. Yang mau terjun ke air itu cuma Yuda dan si Fahrul. Gua mau prepare yang di atas aja gitu, maksudnya buat nyiapin setting lampu apa segala macem. Ya udah gua handle di darat, Yuda yang di air. Cuman karena ya tadi balik lagi, karena kita juga kurang manpower, akhirnya gue harus terjun ke air juga. Awalnya gue gak mau gitu, anjing dingin nih gitu, dimana, dan gue juga belum tidur kondisinya. Tapi gue ngeliat si Fahrul yang total gitu, justru gue kepancing gitu, anjir dia aja talentnya tidak mikir dua kali juga gitu. Udah berat, pakai kostum gitu kan, make up masih nempel gitu kan. Perih loh, berenang gitu, dia ya. pakai make up tuh perih. Pakai make up apa segala macam itu apa ya, effortnya maksimum gitu. Action. Gue yang cuma nyemplung doang buat beresin ini itu ya udah gue nyemplung juga dan hampir mati. Ya dingin parah aja, kedinginan parah gue cuy. Sampai rahang gue ngunci, sakit banget, gue udah nggak bisa gerak di air. Cuman untungnya airnya nggak terlalu dalam juga, jadi masih bisa masih bisa ke pinggir. Tapi si Fahrul di sana di adegan terakhir tuh ya, kalau kalian yang follow si Fahrul pasti kan si Fahrul juga dicerita tuh di Instastory-nya gimana beratnya adegan Di videonya cuma jadi berapa, 10 detik ya, lah. berapa detik doang. Cuman itu proses pengambilan gambarnya terbaik. Memang itu membutuhkan effort yang sangat-sangat berlebih, dan gue salut sama si Fahrul, keren gitu. Maksudnya dia tidak mengeluh sama sekali. Meskipun dia bilang ini dingin banget, tapi pada saat dia udah bilang, "Rul, di-tag ya, hayu ah." Gitu. Maksudnya meskipun Tag lagi. dia tahu ini berat banget, ini mata perih banget, harus ke dalam air, terus dingin banget, tapi dia tetap mau retake gitu. Kalau ada memang kebutuhannya belum terpenuhi, dia tetap mau, "Oh ya udah ayo tag lagi, oh ya udah ayo tag lagi." Terus adegan loncat ya. Adegan loncat pas udah jadi Sakit cuy. Maksudnya loncat pakai bahu ke air itu pedes. pedes itu cuy. Dan itu diulang-ulang berapa kali? 3-4 kali. 4 4 kali diulang-ulang gitu. Berapa angle? Itu ya Kayak copot lah wignya apa. iya, copot wignya lah, apa segala macam, pasang lagi, apa segala macam. Nah, itu emang ya disitulah tingkat profesionalisme seseorang, tingkat profesionalisme seorang seniman, Iya. aktor. Jadi bagi gue sih Fahrul nggak cuma sekedar selebgram, dia Iya juga sih, menurut- seniman juga ya. Dulu sebelum gue bekerja langsung dengan Fahrul ya, gue menganggap kalau dia itu ya selebgram lah, biasa apa segala macam. Cuma pas kemarin itu ya benar-benar jadi bukti banget kalau ternyata dia itu ya Total. di total.